Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ibu Dewi di sini. Baiklah, video kali ini kita akan belajar bab 3, yaitu berperilaku terpuji dengan submateri empati. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan semangat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi empati ini yang pertama yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sikap empati sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan sikap empati dengan baik. Yang ketiga, menyebutkan arti sikap empati dengan benar. Yang keempat, memberikan contoh-contoh sikap empati dengan baik dan benar. Yang kelima, membuat kreasi cerita pendek dengan sederhana mengenai sikap empati dengan percaya diri. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran. Empati. Nah, apa itu pengertian empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi, dalam istilah lain, empati itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain atau atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, empati juga merupakan perilaku terpuji. Islam mengajarkan hambanya memiliki sifat ini. Kemudian, empati sama dengan rasa iba atau kasihan. Kasihan kepada siapa? Kepada orang lain yang terkena musibah. Kemudian, Islam juga sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa. Nah, tahukah kalian apa itu empati? Empati adalah perasaan yang membuat kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Nah, dalam Islam, empati berarti kita peduli terhadap perasaan orang lain dan kita mempunyai keinginan untuk membantu mereka yang sedang dalam kesulitan. Baik itu teman, keluarga, ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita agar kita bisa menumbuhkan rasa empati? Nah, secara sederhana rasa empati itu akan tumbuh dan menjadi karakter pribadi jika kita terus berusaha untuk menolong orang lain yang ada di mana, yang ada di sekitar kita, tanpa terlebih dahulu diminta. Jadi rasa empati itu kita menolong seseorang atau kita mempunyai rasa iba atau kasihan tanpa orang itu meminta kepada kita. Nah, mengambil pesan dari A. Hakim, sikap empati dapat selalu kita asah melalui 3M, yaitu dimulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai dari sekarang. Jadi, mulai dari sekarang kita harus tanamkan dalam diri kita sendiri untuk melakukan rasa empati itu terhadap orang lain. Membiasakan bersikap empati. Jika ada orang yang terkena musibah, kita harus menolongnya, baik itu teman, keluarga, atau orang lain. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang kita tolong. Ya, menolong orang banyak sekali caranya, bergantung dari apa yang mereka butuhkan. Ya, menolong bisa dengan memberi uang, memberi makanan, ataupun minuman. Jadi menolong itu bisa berupa makanan atau minuman atau bantuan ya, tidak selalu dengan uang. Nah, bisa juga menolong dengan cara
mendoakan atau hanya sekedar menghiburnya. Jika ada teman yang bersedih atau teman yang berduka, jadi kita bisa menghibur teman kita agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, kemudian kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah memiliki orang tua dan keluarga. Banyak di luar sana teman-teman kita yang orang tuanya sudah terpanggil, baik ayahnya ataupun ibunya. Jadi apabila orang tua kita masih lengkap, masih ada ayah, ada ibu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Baik teman-teman, bersyukur hidup berkecukupan, cukup makan, dan tempat tinggal, juga bisa bersekolah. Bersyukur itu banyak sekali ya. Adapun hikmah empati diantaranya adalah bisa menenangkan hati kita. Mereka mempunyai hak untuk diberi kesempatan merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kesenjangan sosial. Nah, oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berbagi kepada sesama. Tentu saja dengan tetap menjaga hatinya, tidak mengungkit-ungkit demikian, tali persaudaraan di antara kita akan terjalin semakin erat dan harmonis. Jadi, apabila kita sudah memberi kepada teman kita, kita sudah membahagiakan teman kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya lagi. Karena apa? Karena bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Kita dengan teman kita tidak ada kecekcokan. Nah, apabila kita menolong seseorang terus kita mengungkit-ungkitnya, kita akan dijauhi oleh teman tersebut karena kita menolong dengan tidak ikhlas atau tidak dengan dari diri kita sendiri, karena terpaksa ya. Baiklah, itu tadi sekilas tentang empati. Empati juga merupakan perilaku yang sangat terpuji yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.